jadi tinggi dari asupan bergizi. Salam satu hati sahabat. Generasi penerus yang sehat dan tumbuh optimal menjadi tujuan utama agar terhindar dari masalah gizi bahkan stunting. Mari kita kupas secara singkat dan jelas bagaimana variasi dan frekuensi asupan yang bergizi, sehat hingga kepadatan makanan menunjang pertumbuhan bayi dan balita. Selama 6 bulan pertama kehidupan, seorang bayi baiknya diberi ASI dengan pemberian sesuai dengan kemampuan bayi untuk mengkonsumsinya. Sehingga selama periode ini, pertumbuhan anak sangat tergantung dari kualitas dan jumlah ASI. Dengan kata lain, tergantung dari status kesehatan dan pemenuhan gizi ibunya melalui makanan yang cukup serat, vitamin, dan mineral. Setelah usia 6 bulan, anak harus sudah mendapatkan makanan selain ASI untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi dengan bobot tubuh dan kemampuan usus untuk mencernanya masih berkembang, diperlukan tahapan yang sesuai dengan usia dan kemampuannya. Perlu dicatat, ASI dapat terus diberikan sesuai kemampuan anak, tetapi bila produksi ASI menurun, dapat diberikan pengganti. Frekuensi makanan yang diberikan bertahap, misalnya dalam satu hari usia 6-8 bulan dapat diberikan 2 kali makan, 8-23 bulan 3 kali, dan di atas 24 bulan diberikan 4 kali. Hal ini dapat dilakukan bertahap sesuai kemampuan anak. Makanan selingan dapat diberikan sesuai dengan kemampuan anak. Keragaman bahan makanan yang diberikan harus sesuai dengan konsep isi piringku. Artinya harus memenuhi keragaman kelompok sumber tenaga atau karbohidrat, seperti variasi tepung dari beras, jagung, umbi-umbian, dan gandum. Protein hewan seperti variasi unggas, ikan, telur, dan daging. Protein tumbuhan dari variasi kacang-kacangan seperti tahu dan tempe, variasi semua warna sayur dan buah, serta makanan pelengkap lain seperti susu dan minyak. Secara garis besar, zat gizi terdiri dari sumber energi dari karbohidrat dan lemak, sumber pembangun atau protein, dan sumber pengatur dari vitamin dan mineral. Karbohidrat terdapat dalam bahan makanan serealia dan umbi-umbian seperti nasi, jagung, semua jenis umbi dan sereal, serta produknya seperti mie dan roti. Protein terdapat dalam bahan makanan sumber hewani seperti susu, telur, ikan, unggas, daging, kacang-kacangan, dan semua produknya. Lemak terdapat dalam bahan makanan sumber protein dan bahan pengolahan seperti minyak, mentega, dan santan. Vitamin dan mineral terdapat pada semua bahan makanan termasuk sumber protein, sayur, dan buah. Semakin bervariasi jenis bahan makanan, semakin lengkap vitamin dan mineral yang diperoleh. Jenis makanan yang diberikan hendaknya bertahap. Memberi jenis makanan baru sebaiknya saat anak sedang sehat. Mulailah dengan jumlah sedikit dulu dan perhatikan respon anak. Apakah ada gejala tidak cocok dengan makanan seperti kembung, muntah, atau buang air besar menjadi lebih cair. Kepadatan makanan yang diberikan usia 6-8 bulan mulai dari bubur yang disaring, usia 9-12 bulan tidak disaring, dan mencobakan makanan yang dapat dipegang anak atau finger food sesuai dengan kemampuan motorik anak dalam memegang. Usia selanjutnya diharapkan anak dapat makan di meja makan. Artinya, anak dapat makan dengan jenis yang sama dengan anggota keluarga lain berupa makanan setengah padat, cincang, atau padat. Hanya saja tidak bercita rasa tajam, risiko iritasi seperti pedas atau bergetah, dan tidak terlalu keras. Variasi bahan makanan juga sangat penting, sehingga anak belajar mengenal berbagai rasa dan tekstur makanan.
Variasi makanan ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan semua zat gizi yang diperlukan sehingga dapat mendukung pertumbuhan optimal. Indonesia yang kaya memiliki jenis makanan beragam, dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi optimal bagi tumbuh kembang generasi penerus. Mari kita dukung generasi cerdas Indonesia dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan asupan makanan sehat. Salam satu hati.